Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli taqa wal wafa. Ah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada ujian akhir semester tahun ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat teriring salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain dinul Islam. Baik, langsung saja, saya Muhammad Rizky Aditya, NIM 22023102. Pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi daripada eh, artikel non penelitian yang beberapa pertemuan lalu kita susun. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan atau akan membahas poin-poin penting daripada eh, artikel yang kita susun kemarin, yang dimana artikel itu saya ambil judul, atau saya membuat judul, ketidaksetaraan ekonomi dalam ruang lingkup pendidikan. Oke, sini adapun pengertiannya. Pengertian ketidaksetaraan ekonomi adalah suatu permasalahan sosial yang telah lama menjadi fokus perhatian banyak negara. Nah, termasuk negara kita, negara Republik Indonesia. Adapun ketidaksetaraan ekonomi ini memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek, yaitu aspek pembangunan, aspek pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, salah satu bidang yang sangat terpengaruh oleh ketidaksetaraan ini ialah bidang pendidikan. Kenapa demikian? Eh, karena yang saya lihat, banyak sekali eh, generasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi eh, kesempatan atau keadaan yang tidak memungkinkan, dalam tanda kutip, eh, bisa dikatakan kurang mampu, begitu. Oke, adapun penyebab dari ketidaksetaraan ekonomi, penyebabnya yaitu kondisi demografis, yang dimana perbedaan batas kemampuan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Oke, itu yang pertama. Dan adapun yang kedua yaitu pendidikan, yang dimana ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan akibat kesenjangan ekonomi. Adapun yang ketiga, pendapatan yang tidak merata. Jadi perbedaan pendapatan antar
kelompok masyarakat. Adapun yang terakhir atau yang keempat yaitu infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu dampak daripada apa yang saya bilang tadi. Sebentar. Oke, adapun dampaknya, dampak yang pertama itu kesejahteraan akses pendidikan. Jadi siswa dari keluarga dengan pendapatan rendah atau finansial finansial ya, finansial yang rendah atau bisa kita bilang orang yang tidak mampu atau kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Adapun yang kedua, kemiskinan dan pengangguran, yang dimana kesenjangan ekonomi terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan kemiskinan. Jadi dampaknya itu banyaknya pengangguran, terus kemiskinan pun semakin merajalela karena apa? Kurangnya lapangan kerja gitu ya. Adapun yang ketiga atau yang terakhir, tidak puasan dan ketidakadilan ekonomi. Dampaknya dapat memicu protes, baik demonstrasi atau pergerakan sosial, seperti demo, dan lain sebagainya yang mengganggu stabilitas. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Jadi di sini ada tiga solusi yang saya tawarkan, yang dimana solusi yang pertama itu kebijakan pemerintah yang progresif. Jadi pemerintah itu memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaktaraannya. Jadi pemerintah itu harus lebih adaptif, harus lebih aktif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat progresif atau eh, berkemajuan. Oke. Adapun yang kedua solusinya yaitu pembangunan infrastruktur yang merata. Jadi kan banyaknya eh, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Seperti contohnya tadi itu eh, banyak sekali di pedesaan-pedesaan yang mana infrastrukturnya tidak diratakan, seperti eh, tidak mendapatkan akses lebih lah, seperti transformasi, ya transportasi, terus apa jembatan, terus jalan yang tidak benar begitu kan, jalan masih banyak sekali jalan-jalan yang apa yang istilahnya berlubang, kurang baik lah gitu. Jadi langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Adapun yang terakhir atau yang ketiga, pendidikan yang berkualitas, itu meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua kalangan. Jadi eh, meningkatkan akses pendidikan di sini juga bukan hanya pendidikan-pendidikan itu saja, akan tetapi meningkatkan akses atau meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua kalangan. Jadi banyak sekali orang yang berpendidikan, akan tetapi kurangnya eh, apa istilahnya, kualitasnya itu kurang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya tawarkan solusi yang tadi itu solusi ini ya, apa namanya, ketidaksetaraan ekonomi yang di sini. Yang di sini yang saya tawarkan yang slide selanjutnya itu eh, ketidaksetaraan ekonomi dalam pendidikan. Nah, jadi di sini fokusnya ke eh, ini pendidikan. Oke, yang pertama itu ada akses aksesibilitas dan ketersediaan pendidikan yang merata. Jadi eh, akses dan ketersediaan pendidikan yang merata. Jadi tidak, ya apa ya, tidak apatis lah istilahnya. Pemerintah itu harus lebih melebur lagi, lebih adil lagi dalam eh, memberikan akses ataupun kesediaan akan pendidikan. Jadi banyak sekali ya apa contoh-contoh.
yang dimana di pelosok-pelosok itu kurangnya perhatian akan pendidikan, dikarenakan ya mungkin terlalu pelosok begitu kan. Jadi pemerintah itu kurang perhatian atau apalah gitu. Nah, jadi yang kedua, solusi yang kedua itu yang ditawarkan adalah bantuan keuangan dan beasiswa. Jadi orang-orang yang memiliki finansial yang cukup atau finansial yang rendah itu dapat menggapai mimpi, apalagi segenerasi-generasi kita. Jadi di sini tuh kan banyak sekali ya anak muda yang ingin sekali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi dia tidak mempunyai kesempatan dikarenakan karena keadaan begitu. Nah, oke, adapun solusi yang ketiga yang saya tawarkan di sini adalah pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Jadi jangan hanya ketika baru menjabat ya, apalagi hanya melakukan pemantauan hanya beberapa kali, satu atau dua kali, evaluasinya apalagi. Jadi pemantauan dan evaluasi ini harus selalu dilakukan agar terlihat mana hasil daripada apa kebijakan-kebijakan yang sudah eh, diperbaharui oleh pemerintah ataupun yang sudah dijalankan begitu kan. Nah, adapun kesimpulannya, kesejahteraan ekonomi dalam bidang pendidikan merujuk pada disparitas dalam akses dan kesempatan pendidikan yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, Ja- jadi ekonomi itu kesejahteraan ekonomi dalam pendidikan ini merujuk pada disparitas dan akses dan kesempatan. Makanya tadi saya bilang banyak sekali kesempatan, kurangnya kesempatan untuk generasi-generasi kita apalagi, terus akses apalagi. Nah, disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi ya, ekonomi yang tadi lagi balik lagi kepada eh, kurangnya kurang mampu lah atau ya seperti itulah. Hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesetaraan peluang dan hasil pendidikan. Seperti itu. Nah, lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada dosen pengampu. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat dunia akhirat. Berkah selalu. Amin ya robbal alamin. Yakin usaha sampai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.